Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai jasa transportasi dalam manajemen ekspor dan impor. Dengan anggota saya Nabila Herunisa dan rekan saya yaitu Putri Aulia dan Sandy Pasquita Visel Pasalwesi. Jasa transportasi adalah layanan yang menyediakan sarana atau kendaraan untuk mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Jasa transportasi dapat mencakup berbagai jenis moda transportasi, seperti angkutan darat, yaitu mobil, bus atau kereta api, angkutan udara seperti pesawat terbang, dan angkutan laut seperti kapal atau feri. Dalam manajemen ekspor-impor, jasa transportasi memainkan peran penting dalam memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Jenis transportasi yang pertama yaitu kapal laut. Pengiriman melalui jalur laut menggunakan kapal adalah salah satu metode transportasi yang paling umum digunakan dalam perdagangan internasional. Kapal dapat mengangkut barang dalam jumlah besar dan cocok untuk pengiriman jarak jauh. Terdapat berbagai jenis kapal yang digunakan, seperti kapal kargo, kapal kontainer, dan kapal tanker. Kedua ada kereta api. Pengiriman melalui jalur rel menggunakan kereta api dapat menjadi pilihan yang efisien untuk pengiriman barang dalam negeri atau antar negara yang terhubung melalui jalur kereta api. Kereta api dapat mengangkut barang dalam jumlah besar dan cocok untuk pengiriman jarak jauh. Pengiriman melalui kereta api biasanya digunakan untuk pengiriman barang-barang seperti biji tambang, batu bara, dan produk-produk industri lainnya. Selanjutnya ada truk. Pengiriman melalui jalur darat menggunakan truk adalah pilihan yang umum digunakan untuk pengiriman dalam negeri atau antar negara yang berdekatan. Truk dapat mengirim barang dengan cepat dan fleksibel dalam hal jadwal pengiriman. Pengiriman melalui truk biasanya digunakan untuk pengiriman dalam jumlah yang lebih kecil atau pengiriman ke daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi laut atau udara. Transportasi yang terakhir yaitu ada pesawat terbang. Pengiriman melalui jalur udara menggunakan pesawat terbang adalah pilihan yang cepat dan efisien untuk mengirim barang dengan waktu pengiriman yang singkat. Pengiriman melalui pesawat terutama digunakan untuk barang-barang bernilai tinggi, barang-barang yang membutuhkan waktu pengiriman cepat, atau barang-barang dengan keterbatasan waktu pengiriman. Freight forwarding. Selain itu, terdapat juga jasa freight forwarding yang sangat bermanfaat dalam manajemen ekspor-impor. Jasa freight forwarding membantu mengurus proses pengiriman barang mulai dari pengambilan barang dari pemasok, pengemasan, pengurusan dokumen, hingga pengiriman ke tujuan akhir. Jasa ini memudahkan eksportir dan importir dalam mengatur dan mengoptimalkan proses barang. Jasa freight forwarding memainkan peran yang penting dalam manajemen ekspor-impor. Berikut ada beberapa peran dan manfaat jasa freight forwarding dalam manajemen ekspor-impor. Yang pertama, pengurusan logistik. Mereka mengkoordinasikan semua proses logistik untuk memastikan barang sampai ke tujuan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Yang kedua, pemilihan rute dan mode transportasi. Freight forwarder memiliki pengetahuan yang luas tentang rute dan mode transportasi yang optimal untuk pengiriman barang. Mereka membantu memilih rute dan mode transportasi yang paling efisien dan ekonomis. Berdasarkan jenis barang, jarak pengiriman, dan persyaratan khusus lainnya. Hal ini membantu mengoptimalkan biaya pengiriman dan waktu pengiriman. Yang ketiga, penanganan dokumen dan bea cukai. Freight forwarder membantu dalam pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor impor, seperti dokumen ekspor, dokumen impor, dan dokumen bea cukai. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang persyaratan dokumen dan prosedur bea cukai yang berlaku di berbagai negara. Hal ini membantu memastikan bahwa semua dokumen terkait ekspor impor diproses dengan benar dan meminimalkan risiko kesalahan atau penundaan. Yang keempat, konsolidasi dan penggabungan pengiriman. Jasa freight forwarding dapat membantu dalam konsolidasi pengiriman yang menggabungkan beberapa pengiriman ke dalam satu pengiriman yang lebih besar. Hal ini dapat mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan efisien logistik. Selain itu, mereka juga dapat melakukan penggabungan pengiriman
yang menggabungkan beberapa jenis barang yang berbeda dalam satu pengiriman. Hal ini sangat mengoptimalkan penggunaan ruang dan meminimalkan biaya pengiriman. Yang kelima, asuransi dan pelindungan barang. Freight forwarder dapat membantu dalam mengatur asuransi pengiriman barang untuk melindungi barang dari kerusakan, kehilangan, atau risiko lainnya selama proses pengiriman. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi eksportir dan importir. Yang terakhir, yang keenam, penanganan pengiriman darurat. Jasa freight forwarding siap untuk menangani pengiriman darurat atau keadaan yang tidak terduga. Mereka memiliki jaringan dan sumber daya yang luas untuk mengatasi situasi yang membutuhkan pengiriman barang dengan waktu yang sangat singkat. Di sini ada studi kasus sengketa bisnis ekspor udang Indonesia dan Amerika Serikat. Studi kasus ini mencoba menjelaskan alasan terjadinya perselisihan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia merupakan negara pengekspor udang terbesar ke Amerika Serikat. Perselisihan ini dimulai dengan tuduhan yang diajukan oleh Koalisi Udang Teluk Industri kepada pemerintah Indonesia karena merasa telah ada masuknya impor udang AS yang tidak adil terkait dengan perdagangan yang lebih murah daripada domestik AS udang. Pemerintah Indonesia dituduh memberikan subsidi kepada eksportir untuk menekan harga udang yang dipasarkan ke AS sengketa yang telah kebetulan terganggu perdagangan kedua negara, terutama udang ekspor ke Amerika Serikat. Dalam menyikapi tuduhan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan upaya agar terlepas dari tuduhan yang dilayangkan terhadap pemerintah Indonesia. Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmen di WTO atau World Trade Organization atau mengambil kebijakan kemudian merugikan negara lain. Kasus ini belum sampai ke tahap penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Persengketaan permasalahan subsidi udang ini masih bisa diselesaikan secara bilateral. Dalam aturan subsidi oleh WTO, setiap negara termasuk Indonesia berhak melakukan tuduhan, baik itu subsidi maupun dumping, dan safeguard kepada negara atau perusahaan pengekspor. Namun, pasal 22 dalam GATT Agreement menghendaki para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi secara bilateral. Mereka mengisyaratkan untuk memberikan pertimbangan sympathetic consideration terhadap setiap sengketa mengenai sesuatu hal yang menyangkut pelaksanaan GATT. Dari segala tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah Indonesia melalui investigasi yang telah dilakukan dan upaya-upaya diplomasi perdagangan yang dilakukan, akhirnya Indonesia berhasil membuktikan produk udangnya bebas dari tuduhan subsidi tersebut. US Department of Commerce pada tanggal 13 Agustus 2013 telah mengumumkan hasil final determination untuk CVD udang dari 7 negara. RRT, India, Malaysia, Vietnam, Thailand, Ekuador, dan Indonesia. Final determination yang diumumkan oleh US DOC tersebut memutuskan hasil negatif countervailing duty terhadap impor udang asal Indonesia, di mana aturan final subsidi rate yang dikenakan adalah di bawah 2% atau the minimis terhadap PT Sentral Pertiwi Bahari dan PT First Marine Seafood, masing-masing sebesar 0,23% dan 0,27%. Seperti yang sudah diketahui, Indonesia adalah negara yang masuk ke dalam negara berkembang. Di dalam WTO pasal 27,10 SCM Agreement menjelaskan investigasi terhadap negara berkembang yang terkena tuduhan subsidi harus dihentikan apabila level keseluruhan dan subsidi tidak melampaui 2%. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Indonesia Kemendag Iman Pambagio menyampaikan bahwa hasil final determination US DOC
merupakan keberhasilan diplomasi perdagangan RI yang secara konsisten melakukan 3 pendekatan yang secara baik dan konsisten dalam penanganan kasus tuduhan CVD sejak 8 bulan investigasi, yaitu pendekatan teknis, substantif, pendekatan politis, dan pendekatan diplomatis.